Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wasidratul muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadatul mukarramin jami' ahli silsilah tariqah qadirin Naqsyabandiyah ma'asuriyalaya wabil usul syekhuna wa mursyid rabbi arwahina akmalul insan kamil fi hadzal zaman Hadatul Syekh Muhammad Abdul Qasim Lamma sallallahu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'iin. Walladzina an'amta 'alaihim. Al-Mukarram Mukhtaram, para wakil talqin, para mubalik, ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, para pesantren Suryalaya rahimakumullah. Baik, alhamdulillah semua atas izinnya, berkat karunia-Nya semata kita semua kembali dipertemukan. Sebelum ada kata sebelum, sudah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada detik ini, sore hari ini, pukul 16.38 saat ini, Allah takdirkan kita untuk berkumpul di majelis kesukaan kekasihnya, yaitu Manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam forum Manaqib online sedunia. Baik, langsung saja insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang catatan-catatan suhbah selama saya waktu bersuhbah ke Subah Sugro ke Guru Agung Pangersabah di Kejembaran Rohmania Pondok Pesantren Sirna Rasa. Catatan ini saya catat pada tanggal 22 September tahun 2019 atau 22 Muharram tahun 1441 Hijriah, bertepatan dengan sepulangnya Pangersabah dari umroh makbulah bersama dengan para ikhwan dan akhwat saat itu. Nah, ketika itu berkesempatan sebelum meminta izin dulu ke Pangersabah untuk mau membuka manakiban di salah satu Raudhah Madrasah plus Raudhah Sang Sinarasa 2 di Desa Ciomas Panjalu. Dan ternyata rumah tersebut dulu rumah itu pernah dipakai oleh Pangersabah untuk manakib. Pertama kali ternyata ada rumah itu. Nah, baik, langsung saja. Inilah beberapa sabda dari Guru Agung Pangersabah Aos pada tanggal 22 September 2019. Ya, waktunya ba'da sholat asar. Pertama, Pangersabah menyampaikan jangan bersandar kepada siapapun, ke teman ataupun ke saudara. Sudah dari Tuan Syekh seperti itu. Ini merupakan karena sandaran-sandaran itu sifatnya tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Pilihannya ada dua. Antara kita tetap bersandar kepada sandaran tersebut, orang yang kita sandari, atau kita sudah tidak lagi bersandar, atau kita menjadi sandaran orang lain. Maka kepada siapakah kita bersandar? Ya kepada Syekh Mursyid, kepada Pangersabah. Menyerahkan semuanya ke Pangersabah. Seperti sholat istikharah kan, di amalan kita istikharah kan bentuk. Kalau orang lain pada umumnya memahami istikharah itu untuk menentukan pilihan. Tuh, kalau Pangersabah sendiri mengartikan istikharah seperti itu namanya istikharah bisnis. Contoh istikharah bisnis itu apa? Contoh, beli rumah, mau beli rumah ada dua rumah nih. Warnanya sama, tingginya sama, ya, pintunya juga sama, besarnya sama. Ada dua rumah nih, banyak samanya. Itu baru istikharah. Itu namanya istikharah bisnis. Kalau istikharah kita mah, Pangersabah mengartikan istikharah kita justru menyerahkan semua pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kan maklumat yang kemarin diijazahkan oleh Pangersabah melalui pembantu khusus Pangersabah Jagat, doanya kan itu luar biasa sekali. Itu bentuk penyerahan diri kita agar tidak bersandar kepada siapapun. Di itu kan Pangersabah menyampaikan, ya Allah, doanya ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu baik bagi diriku, dan matikanlah aku, pulangkanlah aku apabila pulang kepada Allah itu baik bagi diriku. Itu kan doa yang sungguh luar biasa. Berarti butuh kepasrahan jiwa, penyerahan jiwa. Semuanya bagaimana Abah saja.
Tapi untuk sampai ke titik makom tersebut tentu butuh mujahadah, butuh perjuangan yang luar biasa, terutama dalam melawan keinginan diri sendiri, mencoba menghilangkan apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Nah itu, jadi sabda Pangarsa Abah yang pertama pada tanggal 22 September itu, Pangarsa menyampaikan jangan bersandar kepada siapapun, kepada teman pun, ataupun kan kadang kita bersandar ke teman, tidak ada yang tahu, bisa terjadi berbagai macam kemungkinan. Pertama, bisa jadi kita sama teman terjadi hubungan yang kesalahpahaman, akhirnya berujung kepada pertengkaran. Kan kita sudah tidak bisa berharap lagi kepada dia. Atau bahkan kepada saudara pun itu tidak bisa dijadikan sandaran. Bukan berarti kita tidak menerima bantuan orang lain, tetap, karena menerima itu oleh Pangarsa Abah yang mengajarkan menerima pemberian dengan ikhlas adalah ibadah. Dalam bentuk apapun itu, kalau dibantu orang lain, apalagi kita tidak minta nih, orang lain mau bantu, terima dengan ikhlas adalah ibadah. Itu bukan berarti ini, tapi kalau dibantu oleh orang ini silakan, tapi jangan berharap. Bersandar itu kan berharap, ya, sandar nih. Kalau sandarannya hilang, jengkang ke belakang, gitu. Nah, Pangarsa mengajarkan agar jangan bersandar kepada siapapun, kepada teman, ke saudara. Sudah dari Tuan Syekh seperti itu. Pangarsa menyampaikan. Poin yang kedua yang saya catat adalah Pangarsa menyampaikan harus bisa mengamankan nilai. Jangan sampai kemasukan. Kunci, nanti kita nyerang, jangan mundur. Ini Pangarsa memberikan contoh orang lagi tinju. Jadi Pangarsa mempraktekkan sambil tinju gini, ya, sambil tangan posisi orang tinju. Dan Pangarsa mengatakan jangan sampai kemasukan nilai. Jadi mempraktekkan sambil tangkis, memberikan bentuk pertahanan dalam tinju. Kita harus ini dikunci. Nanti kalau ada kesempatan kita serang balik. Jangan mundur, kita serang. Artinya ini sangat nyambung ya. Dulu Pangarsa Abah juga pernah menyampaikan bahwa jangan sampai jangan mundur. Kalau tidak bisa maju, jangan mundur. Kalau tidak bisa maju, jangan mundur. Jangan mundur. Itu usaha nih, usaha. Tidak bisa maju, jangan mundur, jangan nyerah, jangan sampai tidak mau usaha. Harus, kalau tidak maju minimal konstan nih, tetap berusaha. Gitu. Nah, nanti jadi harus bisa mengamankan apa yang ada saat ini. Apa yang kita amalkan saat ini itu yang harus kita amankan. Kalau misalnya kita saat ini sedang rajin sholat awal waktunya, pertahankan itu, dipertahankan. Kalau misalnya belum bisa sholat tahajud, belum bisa menambah amaliah lain, pertahankan dulu ini, awal waktu ini pertahankan. Insya Allah dengan karomah Pangarsa Abah, nanti itu akan diberikan kekuatan untuk mengamalkan amaliah yang lain. Hajat, keinginan untuk khotaman, diberikan keinginan untuk amaliah mursyid lainnya. Itu ya. Jadi poin yang kedua adalah harus bisa mengamankan nilai. Kalau sekarang kita memiliki nilai rajin sholat awal waktu, maka pertahankan itu nilai sholat awal waktu. Jangan sampai keboboran, jangan sampai kedodoran. Harus awal waktu. Yang ketiga, Pangarsa Abah juga menyampaikan semua ikhwan dibawa oleh Abah Aos ketika umroh makbul. Itu Pangarsa menyampaikan seperti itu. Ya, mungkin kata Pangarsa Abah yang terlihat mah 380 jamaah. Tapi yang tidak terlihat mah banyak. 380 jamaah itu hanya perwakilan saja, jasad-jasad, perwakilan jasad ikhwan-ikhwan yang belum bisa ke sana. Hakikatnya mah Pangarsa Abah Aos umroh ke sana, syariat umroh itu membawa seluruh ikhwan PKN Suryalaya Sinarasa. Itu Pangarsa Abah Aos menyampaikan seperti itu. Nah, jadi poin yang pertama tadi jangan bersandar kepada siapapun. Poin yang kedua, harus bisa mengamankan nilai yang kita miliki, apalagi itu nilai kebaikan. Yang ketiga, semuanya terbawa oleh Guru Agung. Ya, terbawa oleh, yang penting ikut, pasti terbawa. Yang keempat, tentang sholat tasbih. Nah, ini Pangarsa Abah menyampaikan nih. Sholat tasbih, ya, dibingkai oleh Pangarsa Abah, itu paling tidak seminggu sekali. Itu. Bahkan saya pernah mendengar Pangarsa Abah pernah menyampaikan begini. Sholat tasbih itu, kalau sibuk, Pangarsa Allah menyampaikan, kalau sibuk paling tidak setiap hari.
Kalau sibuk tiap hari, bukan tidak sibuk seminggu sekali, tapi kalau sibuk banget, banyak kepepet, banyak urusan, ya paling tidak sehari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali. Itu pengacara namanya kalau itu dibingkai oleh pengacara dalam rangka menyambut umroh makbulah. Nah, di saat itu, ketika umroh itu pengacara pun menyampaikan, berkisah nih pengacara, memberikan kisah tentang lembah Taif. Jadi ketika itu Pangersa Abah menaiki kereta gantung dengan nomor kereta nomor 19. Jadi kereta gantung nomor 19 Pangersa Abah melewati lembah Taif. Kereta gantung itu memiliki jarak tempuh 10 km ke bawah itu. Jadi dari atas Pangersa Abah naik di bawahnya, di bawah. Nah, di situ Pangersa melewati lembah Taif. Yang ditetapkan oleh Pangersa Abah, lembah Taif adalah lembah karomah. Kenapa? Karena dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Taif itu bukan disambut oleh rebana, bukan disambut oleh makanan yang enak, tapi disambut oleh batu, disambut oleh cacian, disambut oleh makian. Bahkan sampai saking hinanya, saking kasarnya perbuatan orang-orang Taif pada saat itu, membuat malaikat yang menjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi, "Hei, ya Rasulullah, apakah engkau mau aku himpitkan kedua gunung ini dan aku lelantahkan kota Taif?" Nah, Kanjeng Nabi SAW pun mengamalkan ya apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, itu menyayangi orang yang membencimu. Apa kata Nabi SAW? Jangan. Nanti akan ada anak dan cucu-cucu dari mereka yang membenciku akan masuk Islam. Dan terbukti saat ini kota Taif mayoritasnya pemeluk agama Islam. Itu disebut karomah karena Pangersa Abah sendiri pernah menyampaikan orang yang membenci kita itu adalah karomah paling agung. Kenapa? Karena keburukan kita diambil oleh mereka, kebaikan mereka dikasih kepada kita. Kasihan, mereka rugi. Makanya sayangi orang yang membencimu. Itu yang saya dengar langsung dari lisan Pangersa Abah. Nah, disebutlah lembah Taif sebagai lembah karomah. Dan Pangersa Abah pun memberikan kisah di situ. Memberikan kisah tentang ada seorang tokoh Persis di daerah Tasikmalaya, dedengkotnya Pangersa Abah. Itu paling anti ke Suryalaya. Paling benci kepada Abah Anum, tokoh Persis ini. Paling benci sekali, luar biasa fitnah-fitnahnya kepada Pangersa Abah Anum. Lalu apa yang Abah Anum sampaikan kepada Pak Abaos? Udah, kalau kakeknya nggak mau, kalau orangnya nggak mau, nanti cucunya yang ke kita. Dan terbukti sekarang, cucu dari orang yang membenci Abah Anum itu saat ini menjadi muridnya Pangersa Abah Aos. Siapa? Yaitu Kiai Haji Budi Rahman Hakim atau Pangersa Abah Jagat Al-Kholis. Jadi dulu kakeknya Abah Jagat ini paling anti dengan Toriko. Paling gemparnya menyerang Suryalaya. Tapi kata Abah Anum, karena Abah Anum penuh dengan optimis, biarin. Kalau orangnya nggak mau, nanti cucunya yang ke kita. Benar sekarang. Cucunya yang orang membenci itu menjadi muridnya Abah Aos saat ini. Bahkan diangkat menjadi wakil talqin dan juga pembantu khusus. Nah, makanya disebut oleh lembah karomah. Dan kisah ini disampaikan oleh Pangersa Abah di hadapan para jamaah juga waktu itu. Nah, setelah itu Pangersa Abah memberikan kisah tentang manakiban Raudhah di Madinah. Manakiban paling luas di Madinah. Itu menetapkan Raudhah, taman surga di Madinah. Di mana? Di kebun kurma. Ditetapkan oleh Pangersa Abah ketika umroh itu menjadi taman surga. Raudhah min riyadil jannah. Nah, yang dimana manakiban bulan lalu Pangersa Abah menyampaikan sebagai bentuk Majma' al-Bahrain, bertemunya dua laut. Laut pertama ada laut wilayah, yang laut kedua laut risalah. Laut wilayah apa? Laut kewalian Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan nama apa? Madrasah Tuan Syekh. Madrasah. Dan digabungkan dengan Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah adalah lautan risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW
wasallam. Disambungkan oleh pangarsa Abah, madrasah strip raudhah. Digabungkan madrasah plus raudhah. TKN Suryalaya Sinarasa Al-Fatih misalnya, atau Al-Mufarridun. Itu ya, raudhah. Kita semua saat ini sedang berada di raudhah, taman surga. Walaupun duduk di Masjid Nabawi ya, tapi kalau tidak bersama dengan pemilik surga belum tentu berada di raudhah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina antara mimbarku dan kamarku adalah raudhah min riyadil jannah. Jadi antara mimbarnya Kanjeng Nabi dan kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah tengah-tengahnya itu adalah raudhah min riyadil jannah. Salah satu taman surga dari sekian banyak taman surga. Jadi kalau pangarsa menyampaikan kalau taman surga hanya di Masjid Nabawi saja, kasihan yang tidak bisa berangkat. Berarti yang tidak bisa berangkat ke Arab Saudi tidak bisa ke raudhah. Kasihan. Tapi Nabi kan menyampaikan raudhah min riyadil jannah, hanya satu taman surga dari sekian banyak taman surga. Apa itu taman surga? Al-majalis zikir. Ya, majalis zikir. Ketika Luqman Al-Hakim menyampaikan nasihat kepada anaknya, hai anakku, jika engkau menemui taman surga, maka duduklah bersama dengan mereka. Lalu bertanya anak ini, apa itu taman surga? Majalis zikir. Tempat-tempat yang dipakai zikir. Apa itu tempat? Tempat itu bukan hanya bangunan, bukan terbatas pada atap genteng atau sawah. Tidak. Justru tempat itu adalah diri kita sendiri. Oleh karena demikian, pangarsa Abah pernah menyampaikan, barang siapa yang di dalam dirinya telah ditalkin zikir, maka dirinya telah menjadi raudhah. Dimanapun orang itu berada, maka tempat yang ia tempati ikut terbawa menjadi raudhah. Motor yang ia kendarai menjadi raudhah, mobil yang ia kendarai menjadi raudhah, rumah yang ia tinggali pun menjadi raudhah. Menjadi surga, dia menjadi surga bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan pangarsa Abah juga pernah menyampaikan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku teh, lain atap sama dindingnya, kata pangarsa Abah itu. Bukan, tapi orang yang tinggalnya. Apakah orang yang tinggal dalam rumah itu dapat menjadi surga bagi orang lain atau tidak? Semoga Allah berkahi semuanya, selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amalan kita kesucian jiwa. Berkah semuanya, selamanya. Barakati wa warahmati pangarsa Abah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa nasta'inu Mohon maaf atas segala macam kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.